Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu persamaan linear satu variabel, bagaimana ciri-cirinya, kemudian apa itu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, yuk kita coba menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebenarnya cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel itu ada dua, yaitu dengan cara substitusi atau dengan cara nanti kita menjumlah atau mengurangkan kedua ruas. Nah, kemarin kan sudah kita jelaskan ya, yang sebelah sini ini ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan cara substitusi. Cara substitusi itu adalah dengan cara mengganti variabel dengan bilangan-bilangan yang telah ditentukan sehingga persamaan tersebut menjadi benar. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama nih. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 1 sama dengan 5. Nah, ini merupakan persamaan linear satu variabel ya. Variabelnya hanya satu, yaitu di sini ada x saja, pangkatnya juga 1. Kemudian di mana x adalah elemen dari bilangan asli. Berarti bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara substitusi berarti kita akan mengganti variabel dengan angka-angka. Nah, ini dikatakan bilangan asli, berarti kita coba dulu untuk x sama dengan 1. Kita coba untuk x sama dengan 1, maka kita ganti x-nya dengan 1. Namanya substitusi. Substitusi ini berarti mengganti ya. Mengganti. Kita ganti x-nya dengan 1. Jadi tadi soal kita adalah 2x dikurang 1 sama dengan 5. Berarti kita ganti x-nya dengan 1. Nih, x diganti dengan 1. Berarti 2 kali 1. 2x itu kan artinya 2 dikali x. Berarti diganti 1 jadi 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 5. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 5. 1 sama dengan 5. Nah, ini kan salah karena 1 ini tidak sama dengan 5, berarti ini salah. Nah, kemudian untuk x sama dengan 2, berarti kita coba-cobakan sampai nemu yang benarnya. Sekarang kita coba ganti x-nya dengan 2. Ini kan tadi soalnya 2x kurang 1 sama dengan 5. Ganti x dengan, nih nampak ya, kelihatan ya yang diganti. 2 dikali 2, karena x-nya tadi adalah 2. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 5. 2 dikali 2 hasilnya 4. 4 dikurang 1, 3. 3 itu tidak sama dengan 5, berarti masih salah. Kita coba geser. Nah, sekarang kita coba untuk x sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3 berarti x-nya kita ganti dengan angka 3. Berarti 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. 2 kali 3, 6. 6 kurang 1, 5. Oke, ini baru benar, pernyataannya benar. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 3, atau bisa kita sebut juga, kita buat seperti ini, himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, itu cara yang pertama. Tapi jika kita menggunakan cara substitusi ini, prosesnya akan lama. Kenapa? Kita harus mencari satu persatu mana yang benar. Kita harus uji x-nya sama dengan ini, uji variabelnya dengan ini, uji dengan yang lain sampai dapat hasil yang benar. Nah, sekarang coba kita masuk ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, kita coba selesaikan. Tentukan penyelesaian atau akar persamaan dari x kurang 5 sama dengan 9. Jika x adalah variabel pada bilangan cacah. X kurang 5 sama dengan 9. Nah,
ini menambah atau mengurangi kedua ruas. Nah, intinya kita akan mencari penyelesaiannya. Berarti kita harus mencari, intinya kita mencari nilai X. Karena variabelnya di sini X ya. Berarti kita harus mencari nilai X. Nah, X itu ada di sebelah sini. Perhatikan ya, ini X-nya di sebelah sini. Nah, di ruas, ini kalau kita sebut ruas kiri. Nah, ini ruas kanan. Mereka dibatasi oleh tanda sama dengan. Oke, kita mau mendapatkan hasil si X ini. Sehingga ini harus kita hilangkan. Negatif 5 ini harus hilang. Nih, harus hilang. Harus hilangnya bagaimana caranya? Biar ini menjadi 0, 5 jadi 0, berarti kita harus, karena ini negatif, berarti lawannya adalah positif 5. Min 5, lawannya positif 5, berarti tambah 5. Positif berarti tambah ya, tambah 5. Sehingga untuk menghilangkan negatif 5 berarti tambah 5. Nah, ini kedua ruasnya harus kita tambahkan 5. Jadi, X dikurang 5 ditambah 5. Oke. Kurang 5 ditambah 5. Untuk ini biar negatif 5-nya hilang ya. Atau kita pakai inilah spidol warna merahnya biar kelihatan bedanya. Kemudian, nah kalau kita menambahkan di ruas kiri 5, maka di ruas kanan juga harus kita tambah 5. Nah, ini yang kita tambahkan ya. Untuk menghilangkan si negatif 5 tadi. Ini yang harus hilang tadi. Nah, berarti ini habis. Berarti sisa X saja. Karena min 5 tambah 5, 0. Berarti X 9 tambah 5, 14. Nah, dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah 14. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang coba perhatikan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama tadi berarti kita menambah atau mengurangkan lawan dari bilangan yang akan kita hilangkan. Jadi kita jika tambahkan ruas kiri, ruas kanan juga harus dijumlahkan. Sebenarnya intinya sama saja. Nah, tapi untuk cara yang kedua ini kita menggunakan namanya pindah ruas. Pindah ruas ya. Jadi kalau misalnya awalnya ada negatif, jika dia pindah ruas akan menjadi positif. Positif akan menjadi negatif. Seperti itu ya. Kali akan menjadi bagi. Bagi akan menjadi kali. Nah, ini sebenarnya catatannya. Oke, seperti itu. Sekarang kita pindah ruas. Ingat ya, ini tadi ruas kiri, ruas kanan. Intinya tadi, menyelesaikan persamaan kuadrat, kita akan mencari nilai si X. Ini yang akan kita cari. X ini. X-nya berapa? Nilai variabelnya itu berapa? Jadi kita harus mencari si X. Si X yang ini. Kita harus buat dia menjadi sendiri. Sedangkan dia berada di ruas kiri ya. Di ruas kiri ini dia ada berdua dengan negatif 5. Jadi untuk ini kita harus pindah. Dari ruas kiri ke kanan. Dia harus pindah dari kiri ke kanan. Ingat, jika pindah ruas tadi, negatif akan menjadi positif. Oke, sekarang ini pindah sehingga ruas kiri sisa X saja. Karena negatif 5-nya pindah. Kemudian di ruas kanan tadi ada 9. Nah, kemudian ini pindah ke ruas kanan, ini kan negatif. Berubah menjadi positif. Nah, ini dia. Ya. Dari awalnya negatif menjadi positif. Sehingga hasilnya sama. X sama dengan 14. Oke, sama ya hasilnya. Cuma cara pengerjaannya yang berbeda. Yang cara yang pertama tadi kita adalah menjumlah atau mengurangkan kedua ruas, ke ruas kanan dan ruas kiri. Untuk tadi kita harus menghilangkan yang mana. Nah, cara yang ini kita memindahkan. Kalau pindah berarti berubah menjadi lawan. Kalau awalnya dia negatif berubah menjadi positif di ruas kanan.
Kalau dia awalnya positif, nanti akan menjadi negatif, seperti itu. Nah, kita coba soal berikutnya biar lebih paham lagi. Oke, tentukan penyelesaian persamaan X tambah 7 sama dengan negatif 8 jika X variabel pada bilangan bulat. Oke, kita coba cara yang pertama tadi yang kita jumlahkan sama kita kurangkan. Nah, di sini X ditambah 7 sama dengan negatif 8. Kita akan mencari nilai si X. Nah, ini intinya. Kita harus mencari si X, nilai variabel ini. Sedangkan si X ini ada di ruas kiri. Di ruas kiri ini dia tidak sendiri, ada dengan positif 7. Nah, jadi untuk menghilangkan ini harus hilang. Harus hilang, berarti caranya dengan dikurang 7. Sehingga menjadi, jika kurang 7 sebelah ruas kanan, berarti ruas kiri juga kurang di 7. Tambah 7, kurang 7, sama dengan negatif 8, kurang 7. Oke, ini yang bilangan yang kita sama-sama kurangkan. Sehingga di sini menjadi, ini habis ya. Ini habis, menjadi X. Kemudian ini min 8 kurang 7 min 15. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 15. Itu cara yang pertama. Kita coba cara yang kedua tadi adalah pindah ruas. Pindah ruas berarti di sini kita harus mencari nilai X. X itu ada di ruas kiri, sedangkan dia tidak ada sendiri. Dia tidak sendirian di ruas kiri ini, ada positif 7. Sehingga ini positif 7 ini harus pindah. Harus pindah ke kanan. Kalau di sini kiri, berarti dia harus pindah ke kanan. Sehingga jika kita pindahkan, ini awalnya menjadi negatif positif 7 saat pindah. Karena ini pindah berarti di sini sisa X saja ya. Dia menjadi tanda kurang. Nih, positif jadi negatif 7. Nah, hasilnya negatif 15. Sama, hasilnya sama. Sama-sama negatif 15. Oke, yang penting prosesnya harus sesuai sehingga hasilnya mau pakai cara 1 atau cara 2 hasilnya akan tetap sama. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Oke, ini persamaannya sudah pakai kurung-kurung kali-kali. Oke, sebenarnya ini kita sudah pelajari di aljabar kemarin. Jika ada tanda kurung seperti ini, berarti ini artinya kita harus kalikan ke dalam. Nah, ini kita harus kalikan dulu satu persatu. Kita kalikan. Nah, 3 dikali 3Y berarti 9Y. 3 kali min 2 min 6 sama dengan ini 2 kali 4Y 8Y. Kemudian 2 dikali 6 12. Oke, di sini ada angka dan juga variabel. Kedua ruasnya memiliki variabel. Nih, di ruas kanan memiliki variabelnya, ruas kiri juga memiliki variabelnya. Sama-sama variabel Y karena satu variabel ya. Pelajaran kita kan persamaan linear satu variabel. Berarti variabelnya di sini adalah Y. Kita harus mencari nilai Y. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan cara yang pertama tadi yang memiliki variabel hanya satu ruas. Ini kedua ruasnya memiliki variabel. Caranya kita lihat ruas yang Y-nya paling kecil. Ini 9Y, ini 8Y, berarti yang kecil adalah 8Y. Maka kita harus menghilangkan salah satunya. Biar tersisa satu saja, berarti ini yang harus hilang. Harus hilang. Ini yang paling kecil ya, ini lebih kecil daripada 9Y. Berarti ini, kan ini positif 8Y, berarti caranya dengan dikurang 8Y. Nah, kemudian siapa lagi yang harus hilang? Untuk angka, maka ini yang harus hilang. Ini negatif 6 dengan positif 12, berarti ini yang lebih kecil. Ini harus hilang juga. Berarti tambah 6.
Sehingga menjadi 9Y kurang 6 ditambah 6 sama dengan 8Y. Oh, maaf. Ini harusnya ada di sini depannya. Karena ini kan harus tambah kurang 8Y. Berarti dua-duanya harus dikurang 8Y ya. 9Y dikurang 8Y. Itu dikurang 8Y ya. Kurang jelas ya. Nah, 9Y dikurang 8Y. Tambah 6 kurang 6. 8Y kurang 8Y. Tambah 12. Tambah 6. Nah, ini yang tambah 6 ini ya. Nih, ini yang pengurangnya ini. Pengurang atau penjumlahnya ini. Ini kan negatif 8Y dengan positif 6. Nah, sehingga 9Y kurang 8Y, 9 kurang 8, 1, berarti kita terusnya Y saja. Ini habis, berarti hilang. Ini juga habis. Kemudian ini menjadi 12 tambah 6, 18. Oke, coba dicermati langkah-langkahnya. Untuk cara yang kedua bagaimana? Caranya tetap sama. Jika ada tanda kurung seperti ini, langkah pertamanya adalah kita harus kalikan ke dalam. Nah, di aljabar sudah pernah dibahas ya. Berarti kita kalikan ke dalam dulu menjadi 9Y kurang 6 sama dengan 8Y tambah 12. Nah, kita akan pindah ruas. Sebenarnya pindah ruasnya itu boleh langsung dua-dua, boleh satu-satu dulu. Sekarang Y-nya ada di sebelah sini 9Y, di sini ada 8Y. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 9Y. Untuk kita mengurangkan, otomatis kita lebih suka mengurangkan angka besar dikurang angka kecil. Sehingga ini pindah. Ini pindah ke sini. Pindah ke arah sini. Kemudian kita satu-satu dulu. Berarti menjadi 9Y. Ini kan positif 8Y. Berubah menjadi negatif 8Y. Karena pindah. Oke. Kemudian dikurang 6. Biarkan di situ dulu. Sehingga di sini sisa 12. Sisa 12 saja. Kenapa 8Y-nya sudah pindah ke ruas kiri? Oke, setelah itu 9 kurang 8 berarti itu Y saja. Y kurang 6 sama dengan 12. Oke, kita kan intinya harus mencari variabelnya saja, Y saja. Kita akan mencari Y sama dengan berapa gitu. Berarti ini karena dia masih berdua, kita harus buat sendiri. Sehingga ini harus pindah. Ini pindah ke sini. Pindah ke ruas sebelahnya. Jika kita pindahkan berarti Y sama dengan, karena tinggal sendiri ya, karena di min 6-nya pindah 12. Ini negatif pindah menjadi positif 6. Ingat ya. Sehingga Y sama dengan 18. Jadi himpunan penyelesaiannya 18. Oke, sama ya dengan yang di atas tadi. Itu langkah-langkahnya, ada cara pertama dan cara kedua. Cara pertama berarti kita mengurangkan atau menjumlahkan, tapi ingat harus dijumlahkan dan dikurangkan kedua ruasnya. Bukan satu ruas saja, keduanya. Oke, sedangkan untuk cara yang kedua itu cara kita pakai pindah-pindah ruas. Sebenarnya intinya sama saja. Cuma ini untuk lebih memudahkan kita buat dia jadi seperti pindah. Sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah mengali. Kalau tadi menjumlah atau mengurangkan, sekarang mengali atau membagi kedua ruas. Kalau soal-soal yang tadi, perhatikan. Kalau soal-soal yang tadi, soalnya itu X-nya, variabel koefisien X-nya 1. Ini hasilnya juga jadi 1. Jadi koefisien-koefisiennya itu ujungnya 1 gitu. Jadi tidak ada pembagian. Nah, sekarang untuk mengali atau pembagi itu identiknya itu seperti ini. Di depan variabelnya itu memiliki koefisien bukan 1. Bukan 1 koefisiennya. Sekarang kita coba cara yang pertama tadi, yaitu mengali kedua ruasnya. Jika satu ruasnya dikali, maka ruas berikutnya juga dikali. Jika ruas pertamanya dibagi, maka ruas berikutnya juga dibagi. Nah, sekarang
5x sama dengan 18. Intinya kita akan mencari nilai x. Tapi di depan x ada 5. Sehingga yang harus hilang. Harus hilang. Ini kan hubungannya adalah kali 5 kali x. Sehingga untuk ini menjadi 1, bukan jadi 0 ya. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, kan tadi harus jadi 0 untuk hilangkannya. Ini biar jadi 1. Untuk jadi 1 maka dibagi 5. Sehingga ini dibagi 5 menjadi 5 dibagi 5 x sama dengan 18 dibagi 5. Ingat, ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga harus dibagi 5. Sehingga ini habis, sisa x sama dengan 18/5. Jadi himpunan penyelesaiannya 18/5. Oke. Sekarang untuk cara yang kedua, tadi ingat ya, kalau pindah ruas awalnya dia positif, waktu pindah ruas menjadi negatif. Kalau awalnya dia negatif menjadi positif, kali menjadi bagi menjadi kali. Nah, perhatikan di sini 5x, x-nya ada di ruas kiri, tapi dia tidak sendiri, di depannya ada angka 5. Ini artinya 5 kali x, ini artinya 5 kali x, jika seperti ini ya, 5 kali x. Berarti ini hubungannya kali. Untuk dia pindah ruas, ini harus pindah. 5-nya harus pindah. Harus pindah berarti ini awalnya kali, dia menjadi bagi. Pindah ruas ke sini berarti 18 bagi 5. Oke, simple kan? Oke, cukup seperti itu saja. Kalau pindah ruas, ini kan hubungannya kali, 5 kali x. Dia pindah berarti pindahnya harus menjadi bagi. 18 bagi 5. Boleh juga nulisnya seperti ini, 18 bagi 5. Boleh, kalau misalnya mau dicari nilai desimalnya juga boleh, nggak masalah. Tergantung soalnya minta bagaimana. Apakah cukup sampai bentuk pecahan atau mintanya sampai ke desimal. Oke, kita coba soal berikutnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan 4 dikali 2x tambah 3 dikurang 5x sama dengan 6x kurang 7. Perhatikan, ini ada tanda kurung, kemudian ada angka, berarti ini caranya kita kalikan ke dalam dulu. Dapatnya 8x tambah 12 kurang 5x sama dengan 6x kurang 7. Perhatikan, di ruas ini ada 2 yang sama-sama x. Yaitu ini ya. Nah, berarti kan bisa kita kurangkan atau jumlahkan. Sehingga 8 dikurang, atau kita dekatkan dulu. 8x kurang 5x tambah 12 sama dengan 6x kurang 7. Ini kita kurangkan, dapat 3x tambah 12 sama dengan 6x kurang 7. Nah, kita mau coba cara yang pertama atau kedua nih? Kayaknya kita coba cara yang kedua saja ya. Kita coba cara yang kedua, yang pindah ruas. Nah, pindah ruas kan kita tadi enaknya itu kita mengurangkan angka besar kurang angka kecil. Ini 3x, ini 6x. Berarti lebih besar sini. Jadi usahakan berarti ini yang kita pindahkan terlebih dahulu. Ini pindah. Pindah ke sana. Lihat panahnya ya, berarti pindah ke sana. Oke, ini pindah ke sana. Ke seruas yang lainnya, sisa di ruas kirinya 12 saja. Sama dengan 6x. Kita dekatkan dengan x ya. Jadi 7-nya nanti nggak masalah di belakang kita nulisnya. Di 6x dikurang 3x, pindah ruas, ini awalnya positif menjadi negatif. Dikurang 7. 12. 6x kurang 3x, 3x dikurang 7. Oke. Setelah seperti ini, kita mau cari x-nya. Berarti kita harus hilang, ini harus hilang, ini harus hilang. Ini harus hilang nih, min 7 sama 3 harus hilang. Tapi kita hilangkan satu persatu dulu. Kita hilangkan dulu min 7. Ini kita hilangkan dulu. Pindah, bukan hilangkan, pindah.
pindahnya ke sini. Sehingga jadi 12, ini awalnya negatif 7 menjadi positif 7. Lihat ya. Nah, nih. Kemudian sama dengan sisa di sini 3x saja. Dua belas ditambah 7, 19. Sama dengan 3x. Oke. Setelah itu, lihat kita akan mencari nilai x-nya saja. Berarti ini harus pindah. Pindah. Ini hubungannya kali ya, 3 kali x. Hubungannya kali berarti sini sisa x saja. Jika dia pindah berubah menjadi bagi 19/3. Jadi ini x, jawabannya adalah x sama dengan 19/3. Oke. Seperti itu ya. Kita coba lanjut lagi. Tentukan penyelesaian dari 9y tambah 5 sama dengan 41. Oke. Di sini 9y tambah 5 sama dengan 41. Yang pertama harus kita pindahkan. Kita kan intinya harus mencari y ini. Ini berarti 5 sama 9 itu harus nggak ada di sini. Tidak ada di ruas itu lagi. Berarti kita pindahkan. Kita pakai cara yang kedua ya. Ini kita pindah dulu. Sehingga ini menjadi 9y sama dengan 41. Ini pindah ke sebelah sini ya. Nah, pindah. Dari positif menjadi negatif. Awalnya positif 5 menjadi negatif 5. Kemudian berapa hasilnya? Adalah 36. Ini 9y. Nah, setelah di sini 9y. Kita akan mencari nilai y-nya saja. Berarti ini yang harus pindah. Yang angka 9 ini yang harus pindah. Ini hubungannya kali. Kan kali. Pindah. Jadi bagi. Jadi ini pindah berarti sisa y-nya saja. Berarti 36. Jadi bagi berarti bagi 9. Y sama dengan 4. Oke, seperti itu. Jika mau pakai cara yang pertama, ini kan cara yang kedua. Pakai cara yang pertama gampang juga. 9y tambah 5 sama dengan 41. Yang harus kita hilangkan adalah positif 5, berarti kita harus kurangkan dengan 5. 9y tambah 5 kurang 5 sama dengan 41 kurang 5. Ini 9y, ini habis sama dengan 36. Kemudian ini, untuk menghilangkan ini harus sama-sama kita bagi 9. Berarti 9y bagi 9 sama dengan 36 bagi 9. Ini habis, y sama dengan 4. Jadi hasilnya akan tetap sama. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari y kurang 6 sama dengan 9. Gampang. Ini kita tinggal berarti ini yang harus ini pindah. Karena ini udah y sendiri berarti y sama dengan 9. Pindah ruas menjadi tambah 6. Oke, ini dari negatif berubah menjadi positif. Berarti y sama dengan 15. Kalaupun mau kita coba pakai cara yang pertama, berarti y kurang 6 sama dengan 9. Berarti ini harus hilang, berarti y kurang 6 lawan dari min 6 berarti positif 6 sama dengan 9 tambah 6. Ini habis.
sama dengan 15. Berarti himpunan penyelesaiannya 15. HP itu himpunan penyelesaian ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Biar lebih paham lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2 sama dengan 26 kurang x. Oke, kita pakai cara yang kedua, pindah-pindah. Pertama, kita mau pindahkan si x atau angka dulu nih. Kita lihat nih ada angka, ada variabelnya, dua-dua memiliki variabel ruas kiri dan ruas kanan. Ini 3x, ini min x. Nah, berarti kita pindahkan dulu yang kecil. Ini kan yang kecil min 1, berarti ini yang kita pindahkan dulu ke sebelah sini. Sehingga menjadi 3x, ini pindah menjadi tambah x. Nih, perhatikan. Berubah menjadi tambah x. Tambah 2. Tambah 2-nya masih yang tadi ya. Masih yang mengikuti soal. Tambah 2 masih di ruas kiri. Sama dengan 26. Karena ini udah pindah. Berarti tinggal 26 aja. 3x tambah x. Berarti ini menjadi 3 tambah 1. 4x tambah 2 sama dengan 26. Berikutnya, ini lagi yang kita pindahkan. Pindah ke sini. Sisa di sini menjadi 4x sama dengan 26 berubah menjadi min 2. Awalnya positif berubah menjadi min 2. 24 sama dengan 4x. Ini hubungannya adalah perkalian. Berarti 4 ini pindah ke sini. Ini tunggu. Kita buat deh biar gampang. Ini jadinya min 2. Ini menjadinya bagi 4. Ini hubungannya kali. Berarti bagi 4. Sisa x sama dengan 24 bagi 4. X sama dengan 6. Gampang ya soalnya. Kita coba masuk ke soal cerita. Nilai si A pada ulangan harian sama dengan 8 jika ditambah 2 kali nilai ulangan umumnya adalah 23. Oke, berarti kita buat kalimat matematikanya dulu. 8 jika ditambah 2 kali nilai ulangan umumnya, berarti kita nggak tahu nih ulangan umumnya berapa. Misalkan x berarti ditambah 2x. Kita pakai variabelnya x saja ya. 2x karena kan nih nggak tahu nih nilai ulangan umumnya nggak tahu. Ini yang kita sebut jadi x. Oke. Sama dengan 23. Nah, ini kan angka di depan, variabelnya belakang. Boleh kita buat seperti ini. Ini kan sama-sama positif. 2x-nya kita kedepankan boleh. 2x ini juga positif tambah 8 sama dengan 23. Nah, berarti yang ditanya nilai ulangan umum si x ini yang ditanya. Baru kita selesaikan dengan cara yang tadi. Berarti kita pindah-pindah ruas boleh, juga menjumlah atau mengurangkan kedua ruasnya juga boleh. Sekarang ini dulu yang dipindahkan menjadi min 8. Berarti sini menjadi 2x saja sama dengan 23 kurang 8. 23 dikurang 8, 15. 2x. Kemudian yang 2 ini pindah menjadi bagi 2. Karena hubungannya kali ya, 2x. Berarti hubungannya kali. X sama dengan 15 bagi 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 15/2 atau 7,5. Kita buat deh karena nilai ya, berarti 7,5. Kalau nilai berarti kita lebih bagusnya pakai yang desimal. Oke, kita lanjut. Kita usahakan bahas soal banyak-banyak itu biar
lebih paham lagi gitu ya. Sekarang kita coba suatu bilangan dikali 8. Nah, ingat, suatu bilangan dikali 8. Lalu pada hasilnya ditambah 24. Oke, tambah 24, kemudian hasilnya. Oke, suatu bilangan kita pakai misalnya Y aja kita pakai ya. Suatu bilangannya Y. Berarti Y dikali 8. Kemudian hasilnya ditambah 24. Kemudian hasilnya lagi, berarti hasil dari ini dibagi 4. Hasilnya adalah 76. Oke. Seperti itu ya. Di kalimat matematikanya. Suatu bilangan dikali 8, berarti Y dikali 8. Lalu hasilnya ditambah 4. Kemudian hasilnya juga dibagi 4. Hasil akhirnya 76. Y kali 8 berarti 8Y. Tambah 24. Dibagi 4 sama dengan 76. Berarti ini sama-sama bagi 4. 8 Y bagi 4 2Y. Nih ya. 24 bagi 4 positif 6 sama dengan 76. Nah, kemudian ini kita pindah ruas. Ini pindah menjadi min 6. Sisa di sini 2Y saja sama dengan 76 dikurang 6. 70. 2Y sama dengan 70. Ini berikutnya 2 ini pindah menjadi bagi 2. Berarti Y sama dengan 70 bagi 2. Y sama dengan 35. Oke, ini berarti bilangan yang tidak diketahui itu adalah 35. Berikutnya, lihat gambar persegi panjang ABCD. Diketahui AB-nya ini X tambah 2. X-nya itu BC-nya X. Oke, yang diketahui keliling. Rumus keliling lingkaran itu adalah 2 dikali P tambah 2 dikali L. Kemudian untuk rumus luas adalah panjang kali lebar. Kita nggak tahu ini kan panjang nih. Ini sebagai panjang, ini lebar. Sekarang yang diketahui di sini adalah si kelilingnya 32. Kita masukkan dalam rumus. Berarti 2 kali panjang tadi adalah X tambah 2. Berarti X tambah 2 ditambah 2 dikali lebarnya tadi adalah si X. Ini ya, ini lebar, ini panjang. 32 sama dengan, berarti ini kalikan ke dalam. Karena ada dalam kurung. Berarti 2 kali X, 2X tambah 4 ditambah 2 kali X berarti 2X. 2X tambah 4 ditambah 2X. Ini 32. Ini bisa kita jumlahkan ya. Nih. Nah, kita jumlahkan menjadi 4X tambah 4. 4X tambah 4. Tunggu, kita sisihkan sebelah sini. Pindah ruas. Berarti ini yang pindah. Ya, ini pindah menjadi min 4, berarti 32 kurang 4 sama dengan 4X. 32 kurang 4, 28 sama dengan 4X. Ini pindah lagi. Ini yang pindah ya. Menjadi bagi 4. X sama dengan 28 per 4. X-nya berarti 7. Oke, dapat X-nya 7, kita masukkan ke dalam. Berarti terdapat tadi lebar 2X, berarti langsung 7. Panjang, berarti itu X tambah 2, berarti X-nya tadi 7.
7 tambah 2. 9. 9 panjangnya. Sehingga untuk luas, panjang kali lebar berarti 9 dikali 7. 63. Oke. Seperti itu. Emang agak sedikit panjang, tapi nggak masalah. Yang penting kita harus tahu. Nih, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. Lanjut soal berikutnya, soal terakhir kita ya. Lihat segitiga ABC di bawah ini. Diketahui sudut A itu 3x, sudut B ada 2x, sudut C 4x. Oke. Sudut dalam segitiga. Sudut segitiga jumlahnya 180. Ini yang harus dicatat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Tadi diketahui sudut A-nya 3x. Sudut B-nya 2x. Sudut C-nya 4x. Sama dengan 180. Tinggal dijumlah, ini kan sama-sama x semua nih variabelnya. 3 tambah 2, 5. Tambah 4, 9. Berarti 9x sama dengan 180. Kemudian ini yang pindah, angka 9-nya pindah menjadi bagi 9. Ini kan kali 9x, berarti kan 9 kali x bagi jadi x sama dengan 180 bagi 9. X sama dengan 20. Oke, dapat x-nya 20. Udah ketemu. Sekarang yang ditanya adalah besar masing-masing sudut. Kita cari tadi. Sudut A sama dengan 3x derajat. Berarti 3 kali x-nya tadi 20. 60 derajat. Sudut B berarti 2x derajat. Berarti 2 dikali 20, 40 derajat. Sudut C 4x berarti 4 dikali 40. 160 derajat. Kalau dijumlahkan, kalau kita jumlahkan nih 60, tunggu, 20 ya? Iya kan 20 ya? 5 tambah 9. 3 kali 2 6. 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. Oke, 60 ditambah 40 tambah 160 kok bingung sendiri ya? Tes lagi. 3x tambah 2x 5 tambah 4 9. 3 2 4 3 2 4. Innalillah. Kenapa kali 40? Ini dikali 20. Nah, di situ masalahnya ya. Ini 80. Berarti tunggu. Ini 60 tambah 40 ditambah 80 180. Ini jumlah ketiga segitiga. Sudut segitiga harusnya adalah 180. Oke. Cukup panjang materi hari ini. Kenapa? Karena diusahakan memberikan soal yang sebanyak-banyaknya biar lebih mudah dipahami. Jika dengan soal yang pertama tidak paham, mudah-mudahan dengan soal keduanya paham. Jadi mudah-mudahan dapat membantu Ananda belajar di rumah. Kemudian juga manfaatkan buku yang ada di rumah, tetap dibaca bukunya. Kemudian juga bisa cari referensi dari internet, dari YouTube, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.